kembali ke korban. Coba Bukan. tadi Aku mau tanya ini dong. Aku mau tanya ini sama Pak Amar. Kitab Silakan. Injil yang asli dan yang palsu itu di mana, Pak? Karena di Quran dikatakan ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada ahli Taurat. Nah, ini dia yang tadi ketunda. Yang mau aku Lanjutkan. tanya sama Bapak itu, di mana sekarang itu, Pak? Karena Kitab. di Quran dikatakan jika kamu ada keraguan, maka bertanyalah kamu kepada ahli kitab. Karena di dalam kitab itu ada petunjuk. Logikanya gini, tidak mungkin Allah menyuruh baginda Nabi bertanya kepada ahli kitab kalau kitabnya sudah palsu. Kemarin itu ada di sini orang Muslim yang mengatakan bahwa pada zaman baginda Muhammad itu ada memang kitab yang asli, tapi ada yang palsu. Pertanyaan saya, di mana dua-duanya, Pak? Terima kasih. Jadi begini, kalau kamu tanyakan kepada saya, ada di mana, saya tidak tahu. Saya tidak tahu tempatnya di mana. Cuma yang saya mau jelaskan begini. Berkaitan dengan ayat tadi, jika kamu ragu maka tanyakan kepada ahli kitab yang menguasai kitab. Itu karena memang para pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani itu tahu tentang nubuatan Nabi Muhammad. Mereka tahu, contohnya Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal itu seorang pendeta Nasrani. Dia mengetahui, dia yang membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Kemudian dia mengatakan, seandainya umurku masih panjang, maka aku akan melihat engkau, Muhammad, akan diusir dari kampung halamanmu. Lalu Nabi Muhammad berkata, apakah aku akan diusir? Padahal mereka kan sekarang ini baik-baik. Mereka percaya kepada Nabi Muhammad. Gimana Pak? Iya Pak. Itu ada di Sirah Nabawi. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawi yang nulis siapa, Pak? Sirah Nabawiyah itu perjalanan Nabi. Perjalanan sejarahnya Nabi. Yang nulis siapa, Pak? Ibn Ishaq. Oh, yang nulis kan manusia, nggak mungkin Tuhan yang nulis. Ibn Ishaq tahun 800. Oke. Tahun 800. Ya, jadi begitu. Jadi yang membenarkan itu kan pendeta Bukhairah. Juga pendeta dulu. Bapak ini dengar pertanyaannya. Ini berkaitan dengan ayat, apabila kamu ragu maka tanyakan kepada para ahli kitab itu. Mereka itu ahli-ahli kitab yang tahu, dan mereka yang duluan membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Boleh saya 10 detik. Nah, kemudian berkaitan dengan Injil, istilah Injil palsu dan asli. Soal Injil palsu, aku mau tanya ke saudara. Apakah Injil Thomas itu dianggap palsu? Belum selesai, udah bertanya. Iya. Kau pertanyaan saya ini sebagai jawaban. Jadi contohnya Injil Thomas. Injil Thomas itu dianggap palsu oleh teman-teman Kristen. Bukan kami yang menganggap palsu. Bukan teman-teman. Begitu pula Injil Barnabas. Injil Barnabas itu kan dianggap Injil palsu. Injil Barnabas itu ada di abad 17. Bapak tahu iya. Injil Barnabas itu di abad kapanpun itu kan dianggap Injil palsu, kan begitu. Para teolog Islam pun menolak Injil Barnabas. Ya, karena Injil Barnabas kan kau punya mulut pantat ayam kau. Bapak tahu enggak standarisasi kenapa dikatakan itu Injil palsu? Gini aja lah. Injil palsu. Saya tidak bisa bicara standarisasi. Saya hanya mengatakan bahwa Injil dianggap palsu itu benar, bahwa teman-teman Kristen juga. Gini, Pak Amar tahu enggak mengatakan bahwa ada Injil palsu. Kan begitu, bukan cuma Islam. Enggak gini, Pak Amar, diam dulu. Pak Amar tahu enggak kenapa Injil Thomas, Injil Barnabas itu dikatakan palsu? Saya tidak masuk di standarisasi itu, Bos. Saya hanya menyampaikan fakta. Iya, tadi Pak ada Injil yang tadi Pak Amar tahu enggak itu kita tidak bisa elakkan. Tunggu dulu. Pak Amar tahu enggak standarisasi dikatakan itu Injil palsu? Apa standarisasinya? Oh, kami tidak tahu, kami tidak masuk di ranah itu. Itu kan Kristen sendiri yang membuat standarisasi. Kenapa Pak Amar menyimpulkan? Itu kan berita dari teman-teman Kristen. Ketika kami sodorkan Injil Barnabas kan mereka mengatakan palsu. Pak Amar menyimpulkan bahwa itu dari kami, teman-teman Kristen. Barnabas itu 5 detik. 5 detik. Boleh enggak 5 detik? Bahwa kami teman-teman Kristen yang mengatakan itu palsu.
Itu. Nah, sekarang saya mau tanya Anda. 5 detik diam. Barnabas Jadi itu Injil ada palsu atau kata-kata asli Indonesia, menurut Pak. Anda? Itu 5 loh. detik, bro. 5 detik gak banyak. Saya 5 detik. Tunggu, sudah pernah 5 detik. jelaskan itu loh. Tunggu 5 detik. Kenapa Saya dikatakan katakan, palsu saya itu? tanya Tunggu dulu. 5 detik, 5 Barnabas detik. itu palsu atau 5 asli detik. menurut Anda? Sekarang saya tanya Bapak. Pak, Nabi Muhammad itu Mesias apa bukan? Oh, ya, jangan dulu masuk ke sana. Oh, Kita enggak, masih saya bicara tanya Injil itu aja. palsu. Itu Enggak, bukti jangan dulu. bahwa Ini kan kita kita masih menjawab. tunggu Saya kan dulu, masih Pak. membantah. Saya Ini menyampaikan loh, saya bantahan. jawab, Pak. Barnabas itu palsu, saya jawab. Di Nah kitab itu kalau Barnabas, Anda diam saudara dulu. Di kitab palsu, Barnabas memang benar dikatakan, ada Injil palsu. Pak, diam dulu, Pak. Di kitab Barnabas dikatakan Nabi Muhammad adalah Mesias. Paham? Kalau Bapak percaya silakan. Ya, Barnabas hidup Ya, sampai silakan. 1700. Mau percaya Tahun silakan, tidak percaya 1700 silakan. gitu. Nah Baru dia iya, tulis. Nabi Kalau Muhammad dianggap Injil palsu, dikatakan ya silakan. Al-Masih. Ada Barnabas dari Isa mana? itu bukan Al-Masih, yang Al-Masih itu 1634. Muhammad. Benar apa tidak? Iya, mau percaya silakan, mau anggap palsu silakan, dianggap palsu silakan. Loh, saya Cuman tanya sama Bapak. ketika Saya itu tanya dianggap sama palsu, Bapak, apakah Nabi mengindikasikan Muhammad itu Al-Masih? memang Injil pernah dipalsukan. Bapak Salah. katakan begitu. Barnabas asli. Sekarang saya tanya, Pak. Yang Al-Masih itu Isa apa Muhammad? Injil pernah dipalsukan? Kami tidak menganggap Saya Barnabas tanya. itu asli. Kami tidak Ya menganggap sudah, gak usah Injil dibahas. Barnabas itu asli. Gak usah Gini ya, dibahas. Pak Domba, Karena Pak Domba, Injil menurut bentar. pemahaman kami Pak itu Domba, inti dari bentar. ajarannya sudah dicantumkan dalam Pak Amar, Al-Quran. bentar, diam dulu Pak Amar. Jadi kami nggak butuh itu Bentar Barnabas. dulu Pak Amar, diam dulu. Gini ya, kalau bisa diskusinya satu-satu topik, jangan lompat-lompat. Enggak, saya nggak lompat-lompat. Anda Kau udah lompat-lompat nggak sadar kau. Oh, enggak. Saya kan menjawab argumen. Kita Itu kan tidak mau dikatakan ada Injil palsu. Sebentar. Nah, ternyata buktinya kan Injil Barnabas juga kan dianggap palsu. Iya, 10 detik. Oke. 10 detik ya. Anda nggak tahu Pak kenapa dikatakan Aku 10 detik, palsu, 10 Pak. detik. Aduh. 10 detik. Kitab Barnabas dikatakan orang Kristen palsu karena Yesus bukan Al-Masih, melainkan Muhammad. Umat Islam pun percaya bahwa kitab Barnabas palsu karena Al-Masih bukan Mesias. Ternyata yang Mesias Muhammad. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran. Maka dari itu umat Islam juga menentang bahwa Alkitab Barnabas adalah kitab palsu. Jadi Kristen dan Islam mengatakan tahu. Jadi Islam dan Kristen mengatakan kitab Barnabas palsu. Kalau kamu bahas terserah. Iya, tapi kamu ngotot. Iya. Enggak, artinya mengertinya Injil itu pernah dipalsukan. Ada Injil palsu. Kan begitu. Pernah dipalsukan gimana? Injil pernah dipalsukan. 1600 Barnabas itu, Pak. Yang ada di Alkitab kami itu contohnya tadi kalian pertama, Pak. Injil Barnabas Belum palsu. tahun Mengatakan 100, Injil itu pernah dipalsukan. Kok berarti itu mana Injil aslinya yang pernah dipalsukan itu? asli. Kan katanya Injil Barnabas palsu. Berarti Injil itu pernah dipalsukan. Kan begitu. Logikanya ini kan. Apa saya salah? Ya, tahun 1600. Salah enggak? Sebentar. Saya salah. Pak Amar, saya mute dulu ya. Tolong yang lain jelaskan dulu detail supaya dia mengerti. Saya mute. Ada yang mau menjelaskan? Coach Charlie, jelaskan Coach Charlie. Coach Charlie aja yang jelaskan. Ya, kita jadi potong atau tidak. Jadi Injil Barnabas itu ditulis tahun yang paling pintar di antara kalian silakan jelaskan. Ya, Injil Barnabas ditulis tahun 1634 dan memang banyak kesalahan geografis dan kesalahan penulisan. Sedangkan Barnabas sendiri hidup di abad pertama. Jadi otomatis Injil Barnabas bukan Barnabas yang menulis. Kedua, Injil Thomas itu ditulis tahun 150 Masehi. Nah, di situ jelas bahwa tidak mungkin Thomas yang menulis. Kenapa? Thomas itu sudah meninggal saat itu. Para rasul yang masih hidup itu sampai abad pertama itu adalah Yohanes. Jadi kitab-kitab yang sesudah Yohanes meninggal itu tidak diterima menjadi kanon. Itu aja sih singkatnya ya, makasih. Iya, bisa diterima. Jadi mengertinya Injil Thomas itu palsu, kan begitu. Injil Barnabas palsu, kan begitu. Iya. Masalahnya Tadi kan ya kau yang bermasalah. kan
udah Enggak. bilang secara tersirat. Kenapa? Tunggu dulu. Kalian kan protes Kenapa kalau dikatakan Injil sudah bahwa dipalsukan. Injil Thomas, Injil Barnabas itu palsu, Pak? Ya kan? Karena penulisnya itu sudah meninggal ketika kitab itu tertulis gitu loh. Iya. Ini kan di situ. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dia menulis setelah dia meninggal gitu loh. Dari situ aja belum lagi yang lain ya, belum lagi yang lain. Dari situ aja itu gugur gitu loh. Banyak dipalsukan. Kan begitu. Dengan bukti-bukti ada Injil yang dianggap palsu oleh Kristen sendiri. Pak, bukan dianggap palsu, tapi memang palsu. Bukan dianggap palsu, tapi memang palsu. Iya, tapi masih ada Injil yang asli, yaitu keempat Injil itu. Ya, Injil palsu ada. Kan begitu. Dan juga kedua, mengenai Buhairah ya. Kalau yang namanya pemuka agama gereja saat itu semua tertulis, Pak. Nama-namanya siapa, orang ini siapa. Dan tidak ada namanya itu. Ini kan cuma soal pengakuan. Mau diakui dia tertulis atau tidak. Bukan pengakuan, Pak. Aduh. Kita kan menyampaikan berdasarkan fakta sejarah dalam Sirah Nabawiyah. Jadi gini, Pak. Saya bicara dulu, boleh. Jadi gini. Di dalam gereja itu ada yang namanya suksesi apostolik. Jadi semuanya itu kalau di dalam Islam itu yang tersambung itu sanadnya jelas gitu. Sanadnya itu jelas. Jadi kalau para rasul itu punya imam itu siapa-siapa aja itu jelas semua. Dan akhirnya sampai ke Yesus kalau ke atas. Gitu. Jadi ketika dia bilang, oh ini begini-begini, ya diakui oleh siapa? Selalu harus ada tertulis. Bahkan yang sesat pun ditulis kayak Arius dan banyak lagi yang sesat itu pasti tertulis di gereja. Sanadnya jelas, Pak. Ya. Pak Amar, sekarang komparasinya menerima atau tidak itu kan tergantung masing-masing. Tidak bisa dipaksakan. Sekarang saya mau tanya Pak Amar. Hanya saja kita sekarang sudah sepakat bahwa Injil itu ada yang dipalsukan. Ada Injil palsu. Jadi dia mau bilang dan bahwa itu fakta yang tidak terbantahkan. Dan itu kan bisa kita terima bersama. Tunggu. Itu aja. Tunggu. Jadi sekarang gini, saya mau tanya sama Pak Amar. Silakan. Di dalam Pak Amar sendiri, mengapa dikatakan ada hadis yang doif, hadis yang sahih? Ya, itu kan berkaitan dengan ilmu mustalahul hadis. Hadis-hadis doif itu sanadnya tidak tersambung, artinya terpotong. Tidak sampai kepada orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, makanya doif. Tapi kalau hadis palsu, itu hadis isinya bertentangan dengan Al-Quran. Itu dipastikan palsu. Begitu. Memang ada hadis palsu, kami tidak pungkiri ada. Lalu yang mengukur itu apa standarnya? Itu ada keilmuannya, namanya mustalahul hadis. Asli apa sahih apa tuh? Siapa? Ada keilmuannya. Ya siapa, Pak? Perawi hadis itu punya ilmu tersendiri. Namanya ilmu mustalahul hadis. Dalam menimbang hadis mana hadis sahih, mana hadis mutawatir. Siapa yang berhak itu? Siapa yang berhak? Itu kan ada para ulama, ada Bukhari, Muslim, apa semua itu. Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka kan yang menelusuri hadis. Mereka menelusuri hadis, orang-orang yang ditemuinya siapa, ini kabar didapat dari mana, ini nyambung kepada Nabi, tidak. Kalau nyambung kepada Nabi, dan ada dua hadis yang sama persis, berarti sahih. Itu hadis itu ditulis kapan tuh? Tahun berapa? Yang paling tua ya? Setelah Rasulullah meninggal, itu kan baru dikumpulkan, ditelusuri, dikumpul-kumpulkan begitu. Siapa yang mengumpulkan, Pak? Ya, para imam hadis, ada Imam Bukhari, Imam Muslim diantaranya. Itu enggak maksud saya tadi ditulis tahun berapa tuh? Hadis-hadis itu. Termasuk yang masa mereka. Masa mereka kan tahun berapa? Tahun berapa? Yang jelas setelah Rasulullah meninggal, Rasulullah berarti nggak jelas. Sedangkan iya. Kalau Alkitab itu tahun ditulisnya kapan jelas.
Iya, Dan ditulis ada di kapan? Alkitab Iya, Pak. itu kan jelas Apa, ditulis Pak? setelah Apa? Contohnya, Yesus tidak contohnya Pak ada. ya, contohnya. Kan Ya begitu. kan berdasarkan sejarah tahun 800 Masehi. Itu jelas, Pak. Tahun 900 Masehi. Itu jelas, Pak. Gitu loh. Karena Iya, kalau jawaban Bapak tahunnya, itu cuman aku tidak kan jelas. kebetulan aku Tahun saja yang berapa tidak gitu loh. kuasai tahunnya. Kalau kamu Ya. mau tanya tahun, ada jelas. Cuma aku tidak kuasai Ya, tahun berapa? tahun berapa. Tapi kalau datanya pasti ada, dicari dapat. Mana Pak datanya, Pak? Datanya tadi kan Bapak bilang kan Imam Bukhari mengumpulkan. Di mana Pak datanya? Tahun berapa di masanya Lihat siapa? saja kalau Imam Bukhari itu bisa mengumpulkan. dicari referensinya lewat Google. Tahun berapa ditulis lewat apa. Google. Ya, Google itu kan tulisan manusia, bukan tulisan mesin. Cuman dimasukkan ada Pak, dalam coba, aplikasi. Di mana Pak? Kan begitu. Saya mau ngikuti omongan Bapak tadi. Katakan itu dikumpulkan. Ya. Ada datanya bahwa Imam Bukhari itu mengumpulkan. Ada jelas semua itu ada. Pak? Dikumpulkan tahun berapa dikumpulkan, terus dituliskan lagi. Ada gitu. datanya, googling aja. Coba teman-teman bisa googling. Setahu saya naskah tertuanya itu 200 tahun setelah Muhammad meninggal. Iya, walaupun 200 tahun setelah Tepatnya Muhammad. 180-an. Arti siapa yang memverifikasi bahwa itu benar? Logikanya gimana? Kalau misalnya Alkitab itu kan sekitar, tunggu sebentar, saya bicara pendapat. Misalnya contoh Alkitab itu yang paling tua itu sekitar 20 tahun setelah Yesus meninggal. Nah, tapi para rasul masih hidup. Jadi para rasul itu bisa memverifikasi, oh ini benar. Tapi kalau 200 tahun kemudian baru diverifikasi itu benar atau salah, cara memverifikasinya bagaimana? Kita bermain logika ya, Pak. Oke, silakan kita mau bermain logika. Pertama, yang memverifikasi itu, tonggak yang bisa memverifikasi itu Al-Quran. Setiap hadis yang bertolak belakang dengan Al-Quran itu pasti palsu. Kan begitu. Al-Quran tertulis tahun berapa, Pak? Oh, Al-Quran itu turun, itu dihafal oleh Nabi dan para sahabat. Dan itu lagi dihafal, Pak. Kalau dihafal pasti bisa lupa, Pak. Oh, enggak. Begini, Al-Quran itu dihafal dan ditulis. Juru tulis Al-Quran itu yang diperintahkan oleh Nabi adalah Zaid bin Sabit. Jadi ketika wahyu turun itu, silakan. Ketika wahyu turun, itu langsung terhafal. Kemudian Rasulullah mengajarkan pada para sahabatnya, itu dihafal. Kemudian ditulis lagi oleh Zaid bin Sabit melalui lisan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kau tulis ini wahyu. Seperti itu, jadi tertulis. Ada tulisan-tulisannya. Dihafal, ditulis, double. Jadi jelas, Al-Quran itu hanya satu versi, nggak ada dua versi. Ini kurang vitamin ini Bapak ini, asal ngomong aja Bapak ini. Nggak pakai data itu. Tunggu. Faktanya kan begitu, Al-Quran kan cuma satu versi, nggak dua versi. Iya, akhirnya nggak ada Al-Quran versi lain. Zaman baginda Nabi aja ada 7 ahruf kok. Bagaimana? 7 ahruf waktu zaman Nabi. 7 qiraat. Iya, 7 oh, itu cara baca berdasarkan dialek. Oh, cara baca. Kalau bukan cara baca gimana? Kalau bukan karena cara baca gimana? Gimana? Sekarang saya tanya, di mana 7-7-nya? 7-7-nya? Ya, itu kan masing-masing ada. Di mana? Maksudnya di mana? Bagaimana? Yang Anda tanyakan apa? Yang 7 huruf itu di mana sekarang? 7 huruf. 7 huruf, 7 huruf. 7 bacaan. 7 huruf itu apa? 7 huruf itu apa? Ya Tuhan. Aku baru dengar itu istilah 7 huruf. Makanya belajar lebih banyak, Pak ya. Ya, kamu yang belajar. Aku paham. Makanya aku benarin, kamu salahkan. Yang maksudnya itu 7 qiraat. 7 macam cara membaca. Itu berdasarkan suku-suku masing-masing.
Maka ketika ada yang tidak bisa melafalkan huruf ini, mereka hanya bisa melafazkan seperti ini, itu disampaikan kepada Nabi. Nabi menunggu pemberitahuan dari malaikat Jibril bahwa itu dibolehkan. Dan Al-Quran diturunkan seperti itu. Itu jawaban dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu dikonfirmasi. Dan berarti yang membolehkan itu Allah. Karena keilmuan boleh atau tidak itu datangnya dari Allah. Melalui pewahyuan malaikat Jibril. Begitu saudara. Ada lagi? Enggak, nanti enggak nyampe ke sana ilmunya Bapak. Ilmunya belum nyampe. Ya, nanti kita jelaskan. Ntar makin pintar dia kalau diajarin. Mau nyampe atau tidak itu bukan masalah saya. Mau nyampe atau tidak tergantung cara Bapak menerima. Kan begitu. Yang jelas pertanyaan Bapak yang salah saya betulkan. Maksudnya itu seperti ini. Bapak digunakan di Indonesia sekarang. Itu baru dikodifikasi tahun 1924, Bapak. Udah tahu nggak ini tuh? Belum nyampe ilmunya. Apa? Quran yang digunakan. Al-Quran dikodifikasi itu pada masa Khalifah Utsman. Oke, saya cari video. Pada masa Khalifah Utsman. Oke, sebentar. Bapak ini hanya kaki aja Bapak ini. Utsman itu sahabat Nabi yang kau dengar ini, kau dengar, tunggu. Iya, Munim Siri. Taruh ya. Bapak bertanya tapi tidak mau mendengarkan jawaban saya, gimana? Iya, jawaban Bapak sudah saya tahu salah. Bapak hanya ngomong takin aja. Salah menurut Bapak, ya sah-sah saja, nggak masalah. Mau disalahkan dibenarkan nggak masalah. Kami hanya menyampaikan sesuai pengetahuan kami. Dan itu tidak ada pertentangan di antara kami. Semua sepakat seperti itu. Adapun teman-teman menyalahkan, ya silakan saja. Itu kan hak masing-masing menyalahkan. Saya share. Kita nonton sedikit supaya Bapak ini ada sebuah data, supaya Bapak jangan hanya ngoceh tapi Bapak menyangkali data. Caranya nih, kedengaran suaranya enggak? Belum. Share sound dulu. Enggak, ini siapa yang bicara? Ini siapa yang bicara? Menahem. Siapa itu yang bicara? Tunggu Menahem Ali. Sharingnya biar aku yang share deh. Udah suaranya? Enggak dengar. Ada. Oke, aku share linknya aja. Iya, nanti aku share. Enggak, persoalannya apa? Langsung saja pada titik persoalan. Kalau salah, salahnya di mana? Kau dengar dulu. Enggak ada suara. Tunggu, tenang di boncengan. Oke, udah. Belum. Udah aku share itu ya. Hah? Belum nampak di screen? Al-Quran. Lagi-lagi, ya kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi dalam waktu yang panjang. Ya, kitab Taurat
yang kita sebut sebagai The Hebrew Bible, kitab Ibrani, itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak Nabi Musa. Kitab New Testament atau keseluruhan The Bible, Alkitab. Jadi pada tahun 200 sekian Alexandria itu masih atau orang pertama yang mengusulkan daftar isinya yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang. Artinya proses kanonisasi Alkitab itu membutuhkan lebih dari 200 tahun. Demikian juga kitab agama lain. Vedas menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang itu baru terjadi abad ke-18. Ketika Vedas, ya, kitabnya orang Hindu, itu dikumpulkan oleh Max Muller, seorang yang dikenal sebagai the fathers of religious studies. Itu menarik sekali, justru yang mengumpulkan kitabnya orang Hindu, itu orang Barat, itu penjajah. Yang sekarang kita kenal sebagai kitabnya orang Hindu. Jadi semua kitab suci, ya, proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar, itu terjadi membutuhkan ratusan dan ribuan tahun. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix, seperti yang kita lihat sekarang, itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir, itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah. Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya. Apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi,
Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosem Osmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai arti Rosem Osmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya. Karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang, ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya. Sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip, ini katanya orang lahir di barat, ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang, itu terjadi secara gradual. Dengan merujuk kepada sumber-sumber kita sendiri, kita sebenarnya juga dihadapkan kepada gambaran tentang kanonisasi teks Al-Quran yang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Geotam tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Jadi yang saya tulis itu berdasarkan kajian yang saintifik, yang didasarkan kepada teks-teks Al-Quran kuno yang kita miliki sekarang. Itu bukan ngebul, itu bukan, ya memang mengotak-atik Al-Quran, tapi bukan kritik terhadap Al-Quran ya. Pak Amar ini jangan hanya bicara Pak, itu seorang PhD, bukunya banyak, karyanya sudah diakui dalam ilmu. Tapi kalau Bapak hanya ngomong, gak ada data, saya pikir Bapak banyak belajar lagi, Pak.
Jadi terbantahkan ya yang tadi Pak Amar bilang cuma satu versi ya. Iya. Bahkan kalau kita mau putarkan videonya siapa James Smith, itu ada 37 versi. Itu lebih parah lagi. Ini dia pakai Birmingham lagi nih. Birmingham, dari Inggris dong berarti. Iya. Wahyu itu tuh kenapa sih turun? Yang cuma 1 lembar itu ya? 2 lembar ya? 2 lembar. Nah, kalau ini ya One Wish tonjolkan ya